Selamat siang masyarakat yang saya hormati. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Vito. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stanley Marcelino. Halo, saya Delvin. Halo, perkenalkan nama saya Meli. Halo, perkenalkan nama saya Arda. Halo, saya Hilda. Dan nama saya Mega. Kami akan membahas bagaimana cara mencintai lingkungan di sekitar kita. Mencintai dan melestarikan lingkungan adalah suatu hal yang harus dilakukan masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya. Baik, kesadaran masyarakat akan membuang sampah, mengolah sampah, dan merawat alamnya sudah mulai berkurang. Kerusakan alam akibat manusia sudah semakin terasa dengan keadaan bumi yang bisa berganti-ganti suhu dan iklimnya. Semakin banyak polusi dan kerusakan-kerusakan lainnya. Lalu, bagaimana kita cara mencegahnya agar bisa mengurangi sedikit polusi dan pencemaran lingkungan? Nah, cara mencegahnya itu dengan mulai mengurangi sampah plastik. Mendaur ulang sampah-sampah yang bisa didaur ulang. Lalu bisa juga dengan menghijaukan kembali hutan-hutan yang gundul. Kurangi pemakaian kendaraan. Cara-caranya sudah benar untuk mencintai lingkungan, tetapi apakah masyarakat mampu melakukannya? Masyarakat mampu untuk melakukannya dengan kita memberikan contoh-contoh yang baik untuk dilakukan bersama agar lingkungan menjadi segar dan hijau kembali. Oh iya ya guys, kalian tahu nggak sih karakteristiknya bioma di dunia? Aku tahu, bioma merupakan bagian dari biosfer yang merupakan bentang lahan darat atau bisa disebut juga dengan landscape yang mempunyai karakteristik khas berdasarkan keadaan iklimnya didominasi oleh flora dan fauna tertentu. Bener banget tuh, bioma di permukaan bumi secara umum dapat dibedakan menjadi hutan hujan tropis, hutan gugur, padang rumput atau yang disebut dengan stepa, sabana, gurun, taiga, dan tundra. Guys, ternyata flora dan fauna memiliki ciri fisik yang berbeda di setiap negara. Kalian tahu tidak apa saja faktor-faktor yang menyebabkan persebaran flora dan fauna itu? Faktor-faktor yang menyebabkan persebaran flora dan fauna yaitu faktor klimatik yang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu mulai dari suhu, sinar matahari, kelembapan udara, curah hujan, dan angin. Lalu faktor yang kedua adalah faktor edafik yang terbagi juga menjadi beberapa bagian, yaitu keasaman tanah, tekstur tanah, kandungan air tanah, struktur tanah, dan juga kandungan udara di dalam tanah. Oh iya, selain dua faktor itu, ada juga faktor lainnya. Seperti faktor fisiografi atau topografi, itu tingkat kemiringan dan ketinggian suatu tempat. Dan juga ada faktor biotik yang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu peran manusia, peran hewan, dan peran tumbuhan. Oh iya, dari semua itu jangan lupa kalian sama nasionalisme, rasa cinta tanah air untuk bangsa Indonesia. Dengan mencintai lingkungan sekitar sama saja kita mencintai tanah air sendiri. Karena kita sebagai bangsa Indonesia memiliki rasa nasionalisme karena latar belakang dan mempunyai rasa yang sama untuk berevolusi. Bagaimana ya perkembangan nasionalisme di Indonesia? Yang pastinya perkembangannya melalui proses panjang, mula dari perjuangan yang masih bersifat kedaerahan hingga adanya perhimpunan para pemuda dan sumpah pemuda yang menjadi pemicu awal bersatunya masyarakat, hingga puncaknya yakni pada perjuangan melawan penjajah karena ingin terbebas dari terbelenggu. Untuk sekarang, kita cukup menjunjung tinggi bangsa Indonesia dengan cara belajar dengan giat agar kelak dapat bersaing dengan negara lain. Oh iya, dan jangan lupa bahwa negara kita merupakan negara demokrasi, di mana kedaulatan negara berada di tangan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi di Indonesia juga sempat berubah-ubah, mulai dari demokrasi liberal pada tahun 1945 sampai 1959. Terus dilanjutkan dengan demokrasi terpimpin pada 1959 hingga 1965. Dan dilanjutkan dengan era Orde Baru pada tahun 1966
hingga 1998. Lalu sekarang dilanjutkan dengan reformasi pada tahun 1998 hingga sekarang dengan demokrasi Pancasila. Oh, jadi gitu ya demokrasi di Indonesia. Nah, sekarang aku paham. Oh iya, Yel, kamu tahu nggak sih? Apa Mel? Aku nggak tahu nih. Oh, mencintai lingkungan itu penting nggak sih, Yel? Ya penting lah Mel. Kok bisa penting, Yel? Karena mencintai lingkungan sama saja dengan menghargai dan mencintai apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan juga di ajaran kita diajarkan untuk menghargai, bersyukur, dan menjaga apa yang telah Tuhan ciptakan di dunia ini. Lalu, percuma juga jika kita ke tempat ibadah namun tidak menjaga maupun melindungi alam maupun segala ciptaan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Selain itu, kita juga bisa bekerja sama antar umat untuk bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan di sekitar kita dengan bersama-sama melakukan kegiatan kerja bakti atau gotong royong. Kita juga bisa mencontoh cara penduduk atau orang-orang pada zaman dahulu, bagaimana cara mereka bisa menjaga kelestarian alam dengan baik. Nah, kita sebagai umat Allah yang satu bisa saling membantu dalam keadaan yang sulit, seperti contohnya terjadi suatu bencana di suatu daerah atau negara tertentu, kita bisa membantu dan menolong mereka. Betul banget tuh. Jika kita sebagai umat Allah bisa saling mencintai antar satu sama lain, mengapa tidak kita bisa bersama-sama untuk mencintai lingkungan dan alam kita ini? Jika lingkungan dan alam kita ini sehat dan bersih, maka kita bisa terhindar dari berbagai macam penyakit ataupun bakteri yang bisa saja muncul jika lingkungan kita ini kotor. Oh, jadi gitu toh. Iya. Kalau aku juga setuju sih sama kamu karena pendapat kita sama. Oke, terima kasih buat semuanya sudah mendengarkan podcast dari kita. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya ya. Dadah. Thanks guys, bye. Terima kasih semua sudah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa lagi.